tapi batasannya kalau nggak salah maksimal 0,1 ppm atau begitu. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati juga dalam pemakaian sorbitol. Kita pastikan bahwa EG di EG-nya memenuhi standar. Nah, yang berikutnya terkait dengan bahan baku, ya kita pakai air, kita eh, pakai deep well kita, ya air air tanah. Ya, pompa-pompa kita harus kedalaman minimal 60. Nah, kalau kita kedalamannya 100 sampai 200 bahkan ya, itu biar tidak mengganggu air yang dipakai oleh penduduk gitu. Maka pompa kita harus dalam. Disebut deep well, pompa dalam dan air tanah bukan air permukaan. Nah, ini persyaratannya udah ada yang terbaru. Ini Permenkes nomor 2 tahun 2023 gitu ya. Jadi kita punya namanya water treatment, jadi dari air sumur, air air baku, kemudian kita olah ya dengan water treatment ya. Untuk Fe, Mn, No, klor, mikro, kita tambahkan klor juga. Fungsi klor itu adalah untuk membunuh bakteri. Di samping itu juga kalau ada Fe-nya tinggi bisa mengikat Fe ya logam berat di air itu Fe. Misalnya fungsi klor kita ukur, kita analisa harus di misalnya 0,25 sampai 0,75 gitu ya ppm. Nah, kalau kurang dari itu berarti klornya terlalu sedikit tidak mampu membunuh mikro. Kalau kelebihan itu lebih lebih dari itu kita terlalu banyak menambah klor nanti tidak masuk ke parameter wajib air minum juga gitu. Kebanyakan klor nggak masuk juga standar kita gitu ya. Itu jadi kalau dulu-dulu itu misalnya Fe, Mn dan sebagainya itu kita analisa ya. Sekarang cukup kita uji gitu ya karena kita punya namanya tinggal masukin air itu ke kuvet langsung kita masukkan ya. Nah, kita juga tinggal cek angka FeMN itu ada di mana gitu. Jadi sekarang juga lebih gampang ya, lebih kepada tekniknya pakai fotometri gitu ya. Spektrokuan kita punya alat namanya spektrokuan gitu. Jadi kalau dulu itu lebih susah, nah sekarang lebih gampang lagi. Kalau dulu masih analisa-analisa, kita sekarang mungkin namanya uji gitu ya. Jadi tinggal masukin ke alat ya sampel air kita masuk ke alat spektrokuan gitu, kita udah langsung tinggal baca Fe-nya berapa, Mn-nya berapa, klornya berapa dan sebagainya gitu. Ya. Termasuk uji mikro itu kita uji mikro itu juga sekarang hal yang mudah gitu ya. Apalagi untuk swab gitu ya. Tinggal tinggal bawa alat swab, swabnya ditempel langsung terbaca jumlah mikronya berapa gitu. Nah, kalau dulu misalnya E. coli itu masih nunggu uji 1 kali 24 jam. Untuk YSL mode itu menunggu 5 hari. Nah, sekarang sudah dipermudah dengan alat-alat gitu ya, lebih ke uji, jadi lebih gampang dibaca. Nah, persyaratan air minum ini ya, tinggal googling, tinggal buka. Ini kenapa harus diuji? Ya, karena air ini kita masuk ke bahan baku. Semua bahan baku dipersyaratkan harus diuji. Baik, berikutnya bahan tambahan. Bahan tambahan pangan ya, kita punya color, kita punya flavor, kita punya acid, kita punya fruit juice, kita punya vitamin, kita punya mineral, kita punya DHA, kita punya madu, ada juga yang sekarang minta ditambahkan kurkuma, ada juga yang dan lain-lain minta ditambahkan biotin ya bisa ditambahkan berbagai macam vitamin dan sebagainya gitu ya jadi permintaan buyer terutama buyer ekspor tuh macam-macam tapi ya kita kita ladenin gitu ya karena kita jualan gitu. Kita bisnis. Nah,
color ya, bahan tambahan pangan ya. Ada tiga ya color itu. Ada artificial color, artinya ini dari alam gitu ya. Kita misalnya E110, ada E102, E129 Alura Red misalnya, ada E133 Tatrasin dan sebagainya. Nah, kita uji, kita formula kita, ya kita pastikan kalau kita ekspor justru FDA itu batasnya 300 ppm. Tetapi kalau BPOM justru mempersyaratkan maksimal 100 ppm. Ternyata BPOM lebih ketat daripada FDA terkait dengan food color ya, yang artificial. Kemudian untuk natural color ini nggak ada batasannya ya. Misalnya E120 itu karmin, E160 ada karamel, E100, E140 dan lain-lain. Ya, itu ada juga natural color yang dari konsentrat buah dan sayuran. Ya, misalnya E120 ya, itu karmin. Itu kan dari serangga, cochineal, cochineal ya itu. Nah, dulu eh, karena kita pakai karmin, kita ekspor ke Pakistan itu bermasalah, masuk TV Pakistan. Ini haram gitu ya, gitu. Padahal kita semua pakai bahan yang halal dan bersertif halal. Eh, Ternyata beda mazhab. Jadi kalau kita Syafi'i, kalau mazhab di sana itu adalah Hanafi gitu ya. Hanafi itu ya mengharamkan serangga, makan serangga. Tetapi kalau LP Pemuis ini mazhabnya Syafi'i dan serangga itu ternyata lebih dekat ke belalang gitu ya. Jadi itu termasuk yang halal. Nah, ini perbedaan-perbedaan begini kita harus tahu aturannya gitu ya. Sehingga kita harus membatasi ekspor kemana, itu regulasinya mana gitu ya. Harus jelas karena apalagi artificial color itu paling mudah dideteksi gitu ya. Eh, Pesennya misalnya natural color ternyata ada yang nyampur gitu ya atau kecampur. Kita pakai artificial color. Berarti warna sintetis gitu ya. Berarti langsung itu di ban produk kita itu. Di return, di reject sama mereka. Kemudian ada flavor ya. Jadi kita juga ada artificial flavor, ada natural flavor, ada nature identical flavor. Di artificial flavor itu ya dari alam gitu ya. Kemudian natural flavor itu bisa dari tumbuh-tumbuhan atau dari buah gitu ya, tergantung buahnya. Ada nature identical flavor gitu ya. Ini eh, kadang masih ada rasanya gitu. Jadi selain dibuat flavor, ada juga masih yang ya terutama untuk color ya ini mirip-mirip ini. Jadi kalau yang konsentrat buah itu sebenarnya fungsinya untuk color, tapi karena konsentrat buah tetap ada rasa buahnya gitu. Ya, ini color flavor. Nah, kemudian acid yang kita pakai itu adalah untuk mengatur keasaman produk pada pH tertentu. Ya, ini terkait dengan produk kita. Awalnya kan kalau kita masak itu kan banyak airnya, masih larutan gitu. Nah, produk kita itu akan setting. Setting itu artinya mulai membentuk gel. Itu adalah pada pH tertentu gitu ya. Kalau terlalu tinggi juga nggak jadi, kalau terlalu rendah juga nggak jadi. Nah, makanya kita memakai asam untuk mengatur keasaman dan mengatur pH itu di batas mana produk kita itu optimal untuk setting gitu ya. Nah, fungsinya juga memperkuat rasa flavor gitu ya. Kita ada beberapa jenis, ada citric acid, ada malic acid, ada buffer lactic acid. Nah, untuk coating kita pakai lactic acid, malic acid powder coated. Nah, ini ya. Jadi kita ukur, kita analisa level keasamannya, pH-nya dan sebagainya gitu untuk acid ini. Baik, itu terkait dengan bahan-bahan baku kita ya. Kita uji semua yang masuk
ke produksi atau semua yang masuk dari supplier harus kita analisa dan kita uji untuk memastikan bahwa semua bahan baku kita memenuhi standar itu ya. Baik, yang berikutnya adalah proses produksi gitu ya. Jadi kita punya yang namanya quality plan, itu pemeriksaan dan analisa semua produk setiap tahapan produksi, setiap tahapan proses ini untuk memastikan semua parameter itu standar gitu ya. Jadi misalnya ketika datang produk ya bahan baku ini glukos, apa yang harus dicek di glukos itu, nah, parameternya apa, standarnya berapa. Nah, kalau sudah oke baru dirilis. Misalnya ini saat kedatangan, saat incoming. Tetapi kita juga ya punya quality plan terkait dengan proses ya. Nah, proses ini formulasi ini parameternya apa ya, standarnya seperti apa sehingga bisa masuk proses berikutnya. Kemudian proses cooking sama ya. Ini prosesnya seperti apa, kualitinya seperti apa, agar bisa lanjut ke proses berikutnya. Kemudian juga berikutnya penambahan food additive, berapa yang ditambahkan sehingga kalau color juga seperti apa, colornya, kombinasi colornya seperti apa, kita punya standarnya, kita punya quality plan-nya sehingga bisa masuk ke tahapan berikutnya. Kemudian baru nah gitu seterusnya. Jadi setiap tahapan-tahapan proses kita punya namanya quality plan ya. Apa yang harus diuji di situ ya terkait dengan produk-produk yang kita masak atau kita produksi. Ya, yang pertama ini pre-cooking. Jadi pre-cooking ini kita cuman pengayakan gula ya. Ini kita nggak ada analisa. Kita pastikan bahwa gula yang kita pakai ini adalah gula yang sudah dirilis, ya ada di gudang gitu. Jadi sistemnya gini, eh, di incoming material itu ya di sistem kita itu barang-barang yang datang sebelum dirilis oleh QC tidak akan masuk stok, sehingga orang gudang pun nggak bisa nyimpen. Jadi ada gudang sementara gitu ya, ada gudang sementara gitu untuk nunggu analisa. Baru setelah analisa selesai dikasih paset rilis, kemudian di sistem itu dirilis oleh QC, baru dia bisa masuk stok sehingga stok itu bisa diambil oleh orang produksi gitu. Sistem kita begitu. Jadi barang-barang yang nggak rilis QC ya saat incoming itu nggak bakal bisa diambil oleh atau nggak bisa disimpan oleh gudang, nggak boleh disimpan oleh orang produksi, nggak boleh dibon oleh orang produksi karena sistemnya nggak memungkinkan gitu. Jadi udah kita protect demikian gitu ya. Dan itu terutama halal juga ya. Kita punya namanya matrik halal. Jadi nggak akan dirilis oleh orang QC selama bahan itu tidak ada di matrik halal gitu. Apalagi jauh ke belakang. Barang itu nggak akan bisa dibeli oleh purchasing kalau tidak ada di matrik halal gitu. Jadi ini salah satu sistem kita penjagaan halal, penjagaan quality dan penjagaan safety gitu ya. Ada di sistem kita kita bikin begitu. Nah, kemudian pengayakan gula ini kita cuma lihat terkait dengan keutuhan shifternya, pengayakannya dan kebersihannya shifter. Kita pastikan semuanya oke, baru kita vakum gitu ya atau kita transfer ke pemasakan. Kemudian kita ada pelarutan, ini kita cek di eh, ini uji ya. Ini total TS, total solid dari larutan. Ini kita pakai refraktometer saja dan kita visual kita pastikan bahwa semua larut sempurna. Baru kita ke mixing atau ke formulasi. Jadi kita masuk ke formulasi sini semua semua formula kita ada di